Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa Anda kembali pada hari ini. Saya percaya dan saya berdoa supaya setiap daripada kita terus berada di dalam perlindungan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama 2 minggu terakhir kita telah belajar dari seseorang yang bernama Musa. Dan hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Musa. Kita akan belajar kembali tentang karakter dan kepribadiannya. Saya mengajak kita semua untuk saat ini kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada janji-janji Allah yang begitu indah yang Allah berikan kepada orang Israel lewat Musa. Ada satu firman yang Allah kembali konfirmasikan. Dan sebenarnya kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan yang Allah sebutkan kepada Musa, janjikan kepada Israel lewat Musa, itu Allah pernah sampaikan di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Nah, dalam pasal ini kalau kita baca ya, Allah kembali menetapkan janjinya. Tetapi sebelum Allah menetapkan janjinya, di dalam pasal yang berikut sebelumnya, di dalam pasal yang ke-5, di situ diceritakan bagaimana Musa itu telah pergi menghadap Firaun. Dan Musa telah mengatakan kepada Firaun, "Inilah firman Tuhan, lepaskanlah umat Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir untuk mereka menyembah Allah." Tapi kemudian Firaun bukannya mengiyakan apa yang Musa minta, tetapi kemudian yang terjadi malah justru Firaun memperberat pekerjaan daripada orang-orang Israel. Yang membuat akhirnya orang Israel jadi marah, jadi geram terhadap Musa. "Mengapa engkau khusus-khusus datang kepada Firaun dan minta untuk kami dilepaskan? Lihat akhirnya, bukannya kami bebas, malah kami menjadi lebih berat lagi pekerjaannya." Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada kalanya ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ataupun kepada keluarga kita atau kepada orang yang kita kasihi, atau mungkin lewat hidup kita Tuhan berbicara lewat untuk gereja, untuk bangsa, untuk negara atau untuk kota. Tetapi kenyataan yang kita hadapi setelah kita mendapat janji Tuhan, kita tidak melihat akan janji Tuhan tersebut langsung tergenapi. Nah, saudara, saya meyakini ya bahwa sesungguhnya Musa itu mempunyai suatu pengharapan yang besar. Pengharapan tersebut adalah seperti ini. Pada saat dia tahu bahwa Tuhan menyuruh dia untuk membebaskan orang Israel, dan kemudian dia kembali ke Mesir dari tanah Midian, dari tempat di mana dia mengungsi dulu dia di Mesir. Dan kemudian waktu dia kembali, dia ketemu dengan abangnya Harun. Dan kemudian dia ngomong sama tua-tua Israel. Dan kemudian mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan lewat Musa pada saat dia bertemu dengan tua-tua Israel. Pada saat itu saya meyakini ada satu pengharapan besar dalam kehidupan Musa, bahwa pasti orang Israel
tidak lama lagi akan mengalami pembebasan. Tetapi kenyataannya saudara, bukannya orang Israel langsung mengalami pembebasan, tetapi justru pekerjaannya malah diperberat. Dan bukan cuma itu, Musa justru dikucilkan, dimarahi, dibenci oleh sebagian rakyat orang Israel yang mengetahui apa yang Musa lakukan dalam kehidupannya. Nah saudara, satu hal yang kita mau pelajari dari dalam kehidupan Musa yang pertama adalah seperti ini. Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya janji Tuhan tersebut akan membuat kita menjadi dewasa. Jadi poin pertama yang kita bisa pelajari, janji Tuhan tersebut akan membuat kita dewasa. Nah saudara, kalau saya bilang bahwa janji Tuhan akan membuat dewasa, bukan berarti otomatis Anda akan menjadi dewasa 100%. Tetapi tentu janji Tuhan tersebut akan membuat kita dewasa apabila kita sebagai umat Tuhan terus berjalan di dalam janji tersebut. Terus mengikuti akan janji Tuhan tersebut. Nah saudara ya, saya dulu pernah ya, bahkan saya mungkin kedepannya masih ya menerjemahkan orang-orang yang datang ya dari luar yang berbahasa Inggris, yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dan kemudian saya menerjemahkan mereka baik dalam khotbah maupun dalam firman Tuhan. Kemudian kalau mereka mendoakan orang, mereka kemudian juga perlu untuk diterjemahkan, ya saya menerjemahkan ya. Dan saya melihat bahwa setiap orang yang waktu mereka didoakan atau mendapatkan nubuat, mendapatkan pesan Tuhan, itu ada senyum yang besar, ada satu sukacita. Ada yang istilahnya waktu dengar itu seakan-akan kok ini Bapak ini tahu dari mana ya? Pasti memang Tuhan yang bicara lewat dia. Dan kemudian dengar tentang janji Tuhan yang diucapkan, wah mereka keluar sukacita. Nah saya meyakini bahwa setiap orang yang dapat janji Tuhan itu pasti juga akan mendapatkan sukacita yang sama. Saya masih ingat waktu anak saya dan istri baru satu. Dan kemudian waktu saya berdoa minta Tuhan untuk yang kedua, dan kemudian dapat suara Tuhan bahwa nanti setelah anak saya yang pertama berusia 7 tahun baru nanti dapat yang kedua. Ada satu sukacita yang besar yang saya rasakan pada saat itu akan janji Tuhan. Nah tapi saudara, tadi saya katakan bahwa janji Tuhan akan membuat kita menjadi dewasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, antara kita menerima janji Tuhan sampai kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan, itu ada satu proses yang kita lewati. Ada satu masa yang kita lewati. Dan masa tersebut dan proses tersebut itulah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi dewasa. Nah dalam kasus Musa adalah seperti ini. Pada saat dia mendapatkan janji Tuhan, dia begitu bergembira, dia senang dan dia mau melakukannya walaupun ada beberapa kali penolakan dari dalam dirinya karena dia nggak pede, dia nggak yakin bahwa lewat kehidupannya orang Israel bisa dibebaskan. Tetapi kemudian kita melihat, kita belajar bahwa Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi waktu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tidak langsung janji Tuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu tergenapi. Tapi Musa harus melewati suatu proses di mana orang-orang Israel ada yang membenci dia. Ada orang-orang yang istilahnya nggak suka dengan apa yang Musa lakukan. Dan saya yakin bahwa dalam diri Musa sendiri ada satu kesedihan tertentu. Kesedihan tersebut adalah seperti ini. Loh, katanya Tuhan janji untuk membebaskan. Tapi kok malah saudara-saudaraku orang Israel pekerjaannya malah jadi tambah berat. Sehingga saudara Musa kembali datang kepada Tuhan, dan dalam pasal yang ke-6 ini Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan kembali mengulangi janjinya, mengingatkan kepada dia bahwa dia akan membebaskan orang Israel. Dan saya yakin waktu Musa berjumpa dengan Tuhan, dapatkan janji tersebut kembali, dan kemudian dia
sampaikan kepada orang Israel, dan kemudian kita baca di dalam ayat yang ke-8. Di sini waktu Musa sampaikan sama orang Israel, dikatakan orang Israel ini nggak mau lagi dengar Musa. Capek. Karena apa? Apa yang dijanjikan beda dengan kenyataan. Nah saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan itu bukan berarti Tuhan hanya janji-janji kosong. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tetapi janji Tuhan harus disertai juga dengan pertumbuhan iman daripada orang percaya. Pertumbuhan karakter daripada orang percaya. Pertumbuhan daripada knowledge, pengetahuan orang Israel tentang siapa Tuhan tersebut dalam hidup mereka. Nah khusus kepada Musa, saya melihat bahwa Tuhan membentuk karakter Musa. Sehingga Musa bisa menjadi orang yang lebih sabar. Musa menjadi orang yang bisa lebih istilahnya bergantung kepada Tuhan dan kepada waktunya Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, di situ diceritakan bagaimana Musa karena dia melihat saudaranya disiksa, dia nggak tahan. Dia langsung melakukan dengan caranya. Dia membunuh orang Mesir. Dan dia berpikir itu adalah cara yang baik untuk menolong akan orang Israel. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 6, 40 tahun setelah Musa lari daripada Firaun yang sebelumnya, dan kemudian orang-orang yang membenci dia, yang membunuh dia, kita melihat ada suatu perubahan dalam diri karakter daripada seorang Musa. Dia bisa jadi lebih sabar, dia bisa lebih menunggu waktunya Tuhan. Dan kemudian walaupun orang-orang Israel, kalau di dalam cerita ini mereka menolak Musa ya walaupun ada, kalau kita baca kita akan menemukan ada sedikit kesulitan secara hati untuk Musa melakukannya. Tetapi Musa dapat tetap menerima akan keberadaan dan kemudian akan apa yang orang Israel alami dalam hidup mereka. Dan kalau kita baca dalam kitab Keluaran ini, kita akan menemukan begitu banyak hal di dalam diri Musa, di mana dirinya mengalami proses kedewasaan. Saudara, untuk memimpin satu bangsa yang jumlahnya 600.000 laki-laki yang sudah dewasa, belum termasuk istri dan anak-anak. Dan bangsa ini adalah, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Memimpin satu bangsa yang seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi Musa tidak berjalan dengan satu tata dasar hukum yang kuat yang sama seperti yang kita punyai sekarang. Musa tidak mempunyai tentara yang istilahnya dibina dan kemudian ada panglima khususnya waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir. Dan Musa tidak mempunyai satu istilahnya peraturan demi peraturan yang seperti bangsa-bangsa saat ini punya. Dia tidak punya semua itu. Dan tapi saudara, kalau kita bisa melihat Musa itu di dalam segala kekurangan pada saat itu, dan daripada segala ketegar tengkukan daripada bangsa Israel, dia berhasil memimpin bangsa Israel untuk sampai ke perbatasan daripada tanah Kanaan, tempat tujuan yang mereka mau capai. Nah saudara, rahasianya adalah Musa itu mengalami sekali lagi kedewasaan. Saudara, saya meyakini hidup Anda dan saya ada janji-janji Tuhan yang indah, yang besar, yang Allah berikan kepada setiap daripada kita. Ada tujuan yang besar yang kita belum lihat saat ini dalam kehidupan kita mungkin, yang Allah mau untuk kita capai. Tetapi bagaimana kita mencapainya? Kita bisa mencapainya seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan kedewasaan karakter kita dan hidup kita. Apabila orang tidak bertumbuh di dalam karakternya, tidak bertumbuh dalam imannya, tidak bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan,
maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan yang Allah telah tetapkan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini bahwa setiap daripada kita mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Mengalami tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Jangan Anda berkata bahwa ya kita nih hidup di negara susah, otomatis lah pasti kita mengalami kesulitan. Sementara orang-orang yang tinggal di negara-negara yang nyaman, makmur, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat negara Jepang, negara Amerika, Singapura, Anda akan terkejut apabila Anda membaca bahwa orang-orang yang stres di sana itu cukup banyak. Ya nggak banyak-banyak sekali, tapi angkanya lumayan signifikan. Nah, jadi pertanyaan adalah seperti ini, mengapa ada orang-orang yang stres di tengah-tengah negara yang maju? Saudara, karena mereka hidup terlalu mudah, hidup terlalu nyaman, yang membuat mereka pada saat terkena sedikit masalah, mereka nggak kuat dan akhirnya mereka stres. Bahkan bisa sampai bunuh diri. Di Singapura dan di Jepang ada berita-berita yang menyatakan bahwa ada anak-anak yang bunuh diri karena mereka tidak mencapai akan nilai yang mereka harapkan. Cuma karena mereka gagal untuk mencapai nilai tertentu di sekolah mereka, mereka stres dan mereka bunuh diri. Nah, buat kita kayak wow, masa sih sedemikian rupa? Ya sedemikian rupa. Apa yang menjadi kesulitan buat orang lain belum tentu sama kesulitannya dengan kita. Apa yang menjadi kesulitan buat kita belum tentu sama kesulitannya dengan orang lain. Tetapi inti yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Bahwa pada saat kita hidup di dalam Tuhan, seharusnya kita mengalami pendewasaan dalam kehidupan kerohanian kita dan karakter kita. Namun yang disayangkan adalah seperti ini. Ada orang-orang yang dalam kehidupan mereka cuma karena masalah kecil, masalah disakiti, masalah ego, masalah dendam, masalah amarah, masalah iri hati, yang membuat akhirnya mereka tidak bertumbuh di dalam kekristenan mereka, dalam iman mereka. Cuma karena apa yang teman mereka punyai, mereka tidak punyai sehingga mereka iri hati. Cuma karena teman mereka pernah sakiti, mereka tidak mau mengampuni. Dan akhirnya itu membatasi akan kehidupan mereka untuk lebih berkembang dan lebih maju. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar kisah Musa, Anda baca hidupnya, Anda akan menemukan ada begitu banyak tantangan, cobaan, fitnah, gosip, dan pembicaraan yang tidak benar yang dilemparkan kepada Musa. Belum lagi amarah yang dilontarkan oleh orang Israel. Belum lagi pemberontakan yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi kalau kita baca bagaimana Musa tidak berhenti di situ. Tetapi dia dapat mengatasi segala masalah dengan kebesaran hatinya. Dengan segala hal yang istilahnya dia mampu untuk menerima segala tantangan tersebut dalam hidupnya. Anda bisa baca bagaimana waktu orang Israel mau keluar waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan kemudian mereka ada di samping laut Teberau, dan kemudian pada saat itu orang Israel banyak yang ngomel, apakah kamu mau membunuh kami semua di sini? Ya, Anda bisa baca di situ bagaimana pada saat itu Musa mengangkat tangannya dan kemudian laut terbelah. Dan saudara, kebanyakan daripada kita hanya fokus kepada mujizat, laut terbelah, orang Israel keluar. Tapi sementara kita kurang merenungkan pada saat Musa sebelum dia mengangkat tangan, bagaimana ada begitu banyak teror yang dikeluarkan dari mulut orang Israel. Yang berseru kepada Musa, Musa, lihat apa yang terjadi. Dan bukan cuma itu, pada saat mereka nggak ada air, mereka banyak pada berseru, Musa, mana air? Apakah kamu akan membunuh kami? Coba bayangkan saudara, dalam 1 tahun tersebut atau dalam 2 tahun, dari bulan ke bulan atau per 3 bulan, saya nggak tahu berapa lama waktunya, tetapi ada selalu seruan dan komplain. Ya. Saudara, kita hidup di Indonesia,
dan negara kita adalah negara yang cukup demokratis. Tapi kalau kita melihat bagaimana waktu ada seorang presiden yang terangkat, ada yang support dan ada yang komplain. Presiden lain gantikan, ada yang mensupport, ada yang komplain. Dan saudara, kalau Anda membaca orang-orang yang mengkomplain akan presiden-presiden Indonesia, saudara, saya nggak tahu ya, kalau saya mungkin kupingnya ini bisa tebal merah. Karena apa? Aduh, berita bohongnya, cerita hoaxnya, dan berbagai macam berita yang lain yang tidak benar yang disampaikan kepada para pemimpin. Dan saudara, saya bisa bayangkan di zaman Musa, kalau zaman sekarang orang kritik lewat sosial media, tapi di zaman dulu orang kritik langsung dengan mulut mereka sendiri. Dan itu bukan cuma 1-2 kejadian, berulang-ulang terjadi. Sampai pada titik di mana mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kalau Musa tidak berubah hatinya, tidak berubah pikirannya, dia tidak mengalami kedewasaan secara rohani, Musa tidak akan mampu untuk membawa bangsa Israel sampai di titik perbatasan masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga hidup Anda dan saya. Ada begitu banyak janji Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah dalam hidup kita. Dan saudara, ya waktu kita mau mencapai janji Tuhan tersebut, ada satu masa di mana waktu kita menerima janji sampai kita mendapatkan janji tersebut, penggenapan janji tersebut, kesulitan demi kesulitan yang akan mendewasakan kerohanianmu. Mungkin Anda seorang pebisnis, ada tantangan demi tantangan. Mungkin Anda mendapatkan janji Tuhan akan memberkatimu, tapi Anda mengalami up and down. Ada masa di mana Anda bangkrut, ada masa di mana Anda bangkit, ada masa di mana Anda gagal, Anda turun, ada masa di mana Anda akan naik. Mengalami semua proses tersebut. Atau Anda seorang karyawan, ada masa di mana Anda berhasil, ada masa di mana Anda turun, ada masa di mana Anda merasakan bagaimana janji Tuhan tersebut sudah begitu dekat dengan hidup Anda. Satu hal saya mau ingatkan kepada kita semua sekali lagi, ya, bahwa pada saat kita mendapatkan janji Tuhan dan kepada masa penggenapannya, itu akan membuat kita dewasa. Dan yang kedua yang kita mau pelajari, saya mengajak kita untuk kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke kemah pertemuan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ya bercerita sebenarnya dalam pasal ini Anda bisa baca mulai ayat yang ke-11 tadi sampai seterusnya. Dan kalau Anda baca sebelumnya ya, ini bicara tentang bagaimana Musa itu sangat dekat, akrab sama Tuhan, sampai dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Dalam pasal sebelumnya di situ dikisahkan bagaimana orang Israel membuat sebuah patung lembu emas karena mereka sudah lelah, Musa nggak muncul-muncul, dan singkat cerita akhirnya mereka membuat sebuah lembu patung untuk mereka bisa menyembah akan lembu patung tersebut. Jadi orang Israel pada saat itu mereka terikut dengan budaya daripada Mesir dan budaya bangsa-bangsa lain untuk menyembah akan patung-patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan supaya mereka dipimpin untuk bisa sampai kepada tempat di mana mereka akan pergi. Nah, kemudian singkat cerita Musa turun, Musa marah, dan kemudian Musa menyingkirkan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dan kemudian Musa setelah itu kembali bertemu dengan Tuhan, dan di dalam pertemuan Musa dengan Tuhan, di situ Tuhan bilang sama Musa, "Sudahlah Musa, gini aja deh, kamu dan bangsa Israel pergi,
dan aku akan mengirimkan malaikatku untuk pergi menyertai kamu. Tetapi kemudian Musa berkata, tidak Tuhan, tidak. Kalau kamu tidak pergi, kami tidak akan pergi. Karena engkaulah yang Allah yang mampu, yang menyertai kami. Buat apa kami pergi kalau kamu tidak bersama dengan aku, bersama dengan kami. Kira-kira ya seperti itu. Nah saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah keakraban Musa dengan Allah. Di zaman dahulu hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat akan wajah Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak semua orang mengalami istilahnya perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Karena zaman dulu Roh Kudus belum dicurahkan. Di zaman sekarang ada orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat mimpi. Ada. Saya mendengarkan kisah demi kisah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi lewat mimpi maksud saya. Tapi bukan berarti bahwa orang yang tidak bermimpi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Di zaman sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya pada setiap umatnya. Nah saudara, di zaman sekarang walaupun Anda tidak bermimpi, tetapi Anda tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan saat ini setiap orang bebas bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Beda dengan zaman Musa, tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Dan oleh sebab itu kita yang hidup di zaman sekarang, kita bersyukur karena kita bisa menikmati akan hadirat Allah. Nah, tetapi saudara, yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana Musa tersebut bisa sangat akrab dengan Allah, sehingga di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti ngomong dengan teman. Nah, saudara, ya, ada budaya-budaya tertentu, orang-orang tertentu yang dimana kalau mereka merasa bahwa orang yang diajakin ngobrol bukan orang yang selevel, bukan sejajar dengan dia nggak akan terima sebagai tamunya untuk bicara. Atau apabila dia nggak berbicara dengan orang yang memang dia perlu, dan kemudian dia bicara tetapi belum tentu bukannya menghadap ke orang tersebut. Karena menurut dia kamu tidak selevel dengan saya lebih tinggi levelnya daripada kamu. Ada budaya-budaya yang seperti itu. Nah, tetapi di sini saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya, menunjukkan bahwa Musa itu adalah orang yang akrab dan intim dengan dia. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di zaman sekarang ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan saat ini Tuhan membuka akses buat setiap orang percaya untuk dapat mengalami keakraban dengan Tuhan. Untuk mereka bisa dekat dengan Tuhan. Namun yang sangat disayangkan adalah seperti ini. Ada kalanya kita menghindar untuk akrab. Atau yang kedua adalah kita frustasi untuk hidup dekat dengan Tuhan. Maksud saya frustasi adalah seperti ini. Karena seringkali kita menganggap bahwa memakai ukuran bahwa akrab dengan Tuhan itu harus mendengar suara Tuhan setiap saat. Suara Tuhan yang dimaksud adalah seperti ini, bahwa lagi berjalan kemana Tuhan ngomong, Tuhan bicara, dan kemudian kita ngomong sama Tuhan. Dan kemudian gak berapa lama Tuhan bicara lagi. Nah saudara, saya percaya ada orang-orang yang mengalami hal demikian. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin belum tentu seperti orang seperti itu. Yang saya maksudkan adalah ini, keakraban dengan Tuhan itu jangan diukur dari orang per orang. Saya percaya bahwa keakraban kita dengan Tuhan sudah terjadi pada saat kita mendisiplinkan diri kita. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan. Saya meyakini itu akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan. Dengan kita mentaati firman Tuhan, dengan kita beribadah, dengan kita menghadiri kersel,
dengan kita terlibat di dalam pelayanan, itu akan membawa kita untuk lebih semakin akrab dan intim dengan Tuhan kita. Nah, saya meyakini bahwa pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan kemudian kita mempraktekkan akan disiplin rohani yang tadi saya sebutkan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan kemudian kita melayani, kita ikutan dengan kelompok sel. Saudara, saya meyakini bahwa hal-hal tersebut akan melatih akan telinga rohani kita, akan melatih hidup kita untuk kita bisa lebih akrab dengan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang mengalami frustasi di dalam kehidupan kerohaninya untuk bisa dekat sama Tuhan. Nah, saudara, hidup dekat dengan Tuhan, hidup mendekat kepada Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Itu adalah sebuah proses yang dimana di dalam perjalanan tersebut pasti ada pertumbuhan. Sama seperti orang tua yang memiliki anak yang normal, dan ya sebagian besar anak yang hidup di dunia ini adalah normal. Dan dengan anak tersebut diberikan susu, diberikan makanan, diberikan nutrisi, anak tersebut akan bertumbuh besar. Dan pada saat anak tersebut dilatih untuk jalan, anak tersebut akan mulai berjalan. Pada saat anak tersebut dilatih untuk bicara, bahkan tidak dilatih pun, ada kemungkinan dia cuma mendengar tapi dia bisa untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, saudara, dengan anak tersebut dilatih, kemudian dia mengobservasi dan kemudian dia mempraktekkan, maka lambat laun anak tersebut akan bisa untuk bertumbuh dan hidup sebagaimana layaknya manusia normal yang hidup di dunia ini. Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Dengan kita mendisiplinkan kerohanian kita untuk kita berdoa, membaca firman Tuhan, tergabung dalam pelayanan, beribadah, maka yang terjadi adalah akan proses kerohanian kita itu akan bertumbuh sebagaimana mestinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cuma sayangnya adalah seperti ini. Ada di antara kita yang pada saat kita mengalami proses pertumbuhan secara kerohanian, kita lebih mengutamakan akan ego kita. Kita lebih mengutamakan akan kedagingan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita sombong, kita tidak mau, istilahnya kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, kita iri hati, dan itu akan menghambat akan pertumbuhan akan kerohanian kita. Sehingga pada saat kita mau akrab dengan Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan, kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Atau mungkin ya kita akan mungkin gak usah minta dengar suara Tuhan deh, tapi mungkin karena kesalahan-kesalahan dan dosa kita, itu akan membuat kehidupan kerohanian kita menjadi kering. Kita akan menjadi malas untuk baca firman Tuhan, malas untuk berdoa, malas untuk beribadah. Karena apa? Karena ada hal di dalam diri kita yang menggerogoti akan diri kita. Saudara, penyakit itu tidak dimulai langsung yang besar. Kanker dan tumor itu tidak dimulai dengan sesuatu yang langsung besar, tetapi dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kemudian dia lama-kelamaan menyebar, dan akhirnya dia mampu untuk membinasakan akan tubuh manusia. Demikian juga dosa. Dari hal-hal yang kecil, dari iri hati, dari menyimpan kepahitan, sampai akhirnya dia membesar, dan dia membunuh akan iman kekristenan kita, yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa mendengar Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin akrab dengan Tuhan,
Firman Tuhan sudah dengan jelas mengatakan, tinggalkan semua kedagingan kita, tinggalkan semua yang ada di belakang kita. Dan kemudian saudara, latih terus diri kita, disiplinkan rohani kita. Saya meyakini dan mempercayai pada saat kita melakukan disiplin rohani tersebut, maka telinga rohani kita, mata rohani kita itu akan dibukakan. Kita akan mendapatkan pewahyuan yang baru daripada Tuhan. Kita akan mendengar akan janji Allah yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan bagaimana tangan Tuhan menyertai akan kehidupan kita. Saudara, saat ini kita hidup di era di mana dunia bertambah sulit. Dan kesulitan dunia ini tidak dapat diatasi bila hidup kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kita tidak mendengar daripada Tuhan. Saudara, saat ini ada begitu banyak suara di luar sana yang mengacaukan hati dan pikiran manusia. Ada begitu banyak suara di luar sana yang istilahnya bisa membawa iman kita runtuh, akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Oleh sebab itulah kita perlu untuk terus bergantung kepada Tuhan dan dengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita melihat Musa, bagaimana di tengah bangsa yang tegar tengkuk tersebut, dengan dia bergantung kepada Tuhan, dengan dia mendengar suara Tuhan, dia mampu membawa satu bangsa yang besar untuk sampai kepada tanah perjanjiannya. Saya berdoa agar setiap daripada Anda dan saya sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Dan bukan hanya tanah perjanjian kita, tapi kita bisa membawa orang-orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka bisa kenal Tuhan, dan mereka bisa sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan juga telah tetapkan untuk hidup mereka masing-masing. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Doa saya setiap daripada kita semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan kita akan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan, untuk cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan kami berdoa, biarlah ya Tuhan apa yang telah kami pelajari itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan masing-masing. Kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang akrab dengan Engkau, intim dengan Engkau, bisa mendengar akan suara-Mu Tuhan, bisa mendengar akan janji-Mu ya Bapa. Daripada kami masing-masing dalam kehidupan kami, biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang takut kepadamu, mengasihi-Mu dan mencintai akan Engkau senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan kami terus berjalan di dalam jalan-Mu yang indah dan luar biasa. Pujilah ke nama-Mu, dalam nama Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.